Suku bangsa sering disebut sebagai etnik atau etnis. Suku atau etnik atau etnis itu adalah sekelompok manusia yang memiliki keyakinan yang sama, kebiasaan yang sama, serta budaya yang sama. Karena kesamaan-kesamaan tersebut, akhirnya mereka terikat dalam satu kesatuan. Lalu bangsa kita memiliki banyak sekali suku atau etnik atau etnis. Itu artinya bahwa keyakinan atau kebiasaan atau budaya orang-orang di negara kita itu sangat beragam dan pula bermacam-macam. Nah, inilah yang disebut dengan keragaman suku bangsa. Antara suku atau etnik atau etnis yang satu dengan yang lainnya itu biasanya memiliki banyak sekali perbedaan. Biasanya bahasanya berbeda, kebiasaannya berbeda, adat istiadatnya berbeda, keseniannya juga berbeda, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa bangsa kita dengan bangsa lain, yaitu bangsa kita memiliki banyak suku atau etnik atau etnis yang tersebar di seluruh Nusantara. Bahkan dalam satu provinsi pun di seluruh Indonesia, setiap provinsi pasti mempunyai lebih dari satu suku. Nah, perlu kalian ketahui bahwa secara keseluruhan Indonesia, negara kita itu memiliki 1128 suku. Nah, beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerahnya bisa kita lihat contohnya, misalkan di Pulau Sumatera itu terdapat suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Melayu. Nah, kalau di Jawa itu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, suku Samin. Sedangkan di Kalimantan misalkan ada suku Dayak, di Sulawesi ada suku Bugis, ada suku Manado, ada juga di kawasan Bali dan kawasan Nusa Tenggara ada suku Bali, ada suku Sasak. Nah, sedangkan yang terakhir di Papua misalkan, di sana terdapat suku Asmat dan juga suku Dani, dan masih banyak suku-suku yang lain. Begitu beragamnya suku atau etnik atau etnis itu juga menyebabkan beragamnya aktivitas sehari-hari masyarakat. Salah satunya dalam hal mata pencaharian. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah dekat pantai atau laut pasti bermata pencaharian sebagai nelayan. Begitu pula jika masyarakat itu tinggal di daerah pegunungan, pasti dia mengandalkan sektor perkebunan atau pertanian. Nah, jadi tempat masyarakat itu tinggal juga sangat menentukan bagaimana aktivitas sehari-hari masyarakat tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa kenapa bangsa kita itu memiliki suku atau etnik atau etnis yang sangat banyak. Keragaman suku atau etnik atau etnis juga berpengaruh terhadap kesenian-kesenian yang ada di masyarakat kita. Tarian, nyanyian, seni rupa, dan lain-lain itu pasti setiap suku punya bentuknya masing-masing. Nah, oleh karena itu
Seharusnya dengan beragamnya suku atau etnik atau etnis bangsa dapat menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang kuat. Karena persatuan dan kesatuan yang kuat hanya dapat kita tenun dengan beragamnya unsur di dalamnya untuk menghasilkan bangsa yang kuat sekaligus indah. Nah, maka dari itu, mari kita rawat keberagaman di sekitar kita dengan persaudaraan yang saling menjaga.